Teman-teman, berikut ini adalah beberapa pot mini yang berada atau biasanya ditempatkan untuk desain interior rumah Anda. Dan pot mini atau tanaman mini ini biasanya dipajang untuk mempercantik ruangan Anda. Tetapi teman-teman, ternyata tanaman ini di tahun 2023 dipercaya membawa keberuntungan. Berikut ulasannya. Ada 8 tanaman pembawa keberuntungan di tahun 2023 berdasarkan Feng Shui. Tanaman yang memiliki beragam manfaat selain meningkatkan nilai estetika pada dekorasi rumah. Ada beberapa studi yang menunjukkan tanaman mampu menyerap zat dan partikel berbahaya dari udara dan membersihkan udara. Tidak hanya itu, tanaman juga memberikan manfaat tambahan seperti pembawa keberuntungan menurut filosofi Cina kuno atau Feng Shui. Ada beberapa tanaman yang dinilai dapat mendatangkan kekayaan, kemakmuran, ketenangan pikiran, keberuntungan hingga keseimbangan dalam hubungan. Agar dapat tumbuh dengan baik, 8 tanaman pembawa keberuntungan menurut Feng Shui ini sebaiknya ditempatkan dalam pot yang memiliki tanah kering di bawah sinar matahari secara tidak langsung. Yang pertama adalah tanaman koin atau money plant. Bernama Pile peperomioides alias money plant atau juga dikenal sebagai tanaman uang Cina, memiliki daun menyerupai koin dan termasuk tanaman dalam ruang yang tidak memerlukan perawatan berlebihan. Menurut Feng Shui, tanaman koin membawa nilai-nilai positif dan kekayaan bagi orang yang menanamnya. Tanaman ini tumbuh baik di bawah sinar matahari, tidak langsung, dan bisa diperbanyak melalui metode stek batang. Tanaman koin hanya membutuhkan air dalam jumlah sedang, namun jika cuaca terlalu panas, air yang diperlukan menjadi lebih banyak. Yang kedua ada Swiss cheese money plant atau janda bolong. Monstera adansonii atau lebih populer disebut janda bolong memiliki daun yang menyerupai keju Swiss. Makanya sebutan lain tanaman ini adalah Swiss cheese money plant. Janda bolong diketahui bisa menghalau energi negatif dan mendatangkan energi positif dalam rumah. Merawat janda bolong tidak terlalu sulit, namun membutuhkan kelembaban secara konstan. Juga jika dijadikan tanaman hias, monstera ini harus diberi penyangga berupa tongkat agar pertumbuhannya baik. Yang ketiga ada potos atau sirih gading atau Empiprenum aureum, terdiri dari banyak jenis termasuk sirih gading susu atau sirih gading kuning. Selain paling mudah dirawat, sirih gading bisa tumbuh sepanjang musim. Tanaman ini dapat berfungsi sebagai memurnikan udara dalam ruangan, lebih menyukai paparan sinar matahari tidak langsung, ringan, dan penyiraman sedang. Menurut Feng Shui, sirih gading mendatangkan kekayaan dan kelimpahan, menyerap radiasi berbahaya dan mengurangi stres. Jika tidak memperbanyak tanaman ini melalui metode stek batang, kita dapat memperbanyaknya, mendapatkan dedaunan berwarna hijau yang subur. Kemudian ada jade plant atau tanaman giok. Tanaman giok tergolong sukulen yang juga diyakini membawa keberuntungan serta umur panjang bagi pemiliknya menurut Feng Shui. Pertumbuhan tanaman giok yang stabil bahkan dipercaya dapat meningkatkan kemakmuran dan kekayaan di dalam rumah. Yang kelima ada satin potos atau sirih lurik. Sirih lurik adalah tanaman merambat dalam ruangan yang secara botani dikenal sebagai Scindapsus pictus. Ini adalah tanaman yang memiliki daun berbentuk hati disertai bercak keperakan di atasnya. Yang keenam ada bambu keberuntungan. Bambu keberuntungan dianggap membawa keharmonisan dalam hubungan seseorang apabila ditempatkan di kun atau sudut barat daya rumah. Sudut barat daya rumah atau kun ini memiliki area cinta, hubungan, dan pernikahan. Bambu keberuntungan dapat ditanam di air atau tanah dan diletakkan di bawah sinar matahari tidak langsung. Dalam menyiram tanaman ini digunakan air yang sering disaring atau disuling karena peka terhadap klorin. Jumlah batang mewakili nilai yang berbeda. Bambu dengan 6 batang diketahui membawa keberuntungan dan kekayaan. Yang ketujuh ada tanaman silver dollar. Tanaman ini memiliki daun berbentuk koin yang mudah dirawat, disebut menarik kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketujuh ada kacang saba. Satu ini dianggap menguntungkan menurut Feng Shui karena bisa mempertahankan energi positif dalam rumah. Kacang saba dapat diletakkan di bawah sinar matahari tidak langsung atau juga dalam cahaya buatan. Menurut bagaimana pendapat Anda tentang beberapa tanaman pot
yang baik yang bisa membawa keberuntungan? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.